Assalamualaikum rekan-rekan semua. Sekarang Kemis malam Jumat, Kemis Kliwon. Bondet pulang dari tempat prakteknya dan jam 12 malam. Suara sudah sunyi sepi. Hanya ada suara jangkrik dan beberapa orang yang jualan nasi goreng. Dia pulang dan dia gunakan aplikasi. Dia panggil taksi, kok nggak datang-datang. Ditunggu lama sampai ngantuk-ngantuk. Dari kejauhan datang itu taksi. Dia lihat taksinya kok bobrok gini. Ya, daripada dia nggak pulang, dia udah kangen sama pacarnya. Ya udah, dia masuk, duduk di belakang. Dan dia bilang sama supir taksi, "Pak, antarkan saya ke rumah." Selama perjalanan Bondet ngantuk dan dia tertidur pulas. Selama perjalanan dia merasakan ada sesuatu hal yang aneh dan dia merasakan mobil ini terasa berjalan lambat, semakin pelan dan kemudian dia merasakan ada sesuatu yang mulai mengerikan. Suara menjadi sunyi senyap. Dan begitu dia membuka matanya dan dia kaget, ternyata supir taksinya sudah tidak ada di situ. Dan dia toleh kanan, dia toleh kiri. Suasananya sepi, apalagi di samping itu ada kuburan lagi. Dan dia mendengar ada suara semakin mengerikan. Dan dia menjadi mulai keringat dingin, kepoyo-poyo, mulai terkencing-kencing dan dia tolong. Pintunya nggak bisa dibuka saking paniknya. Dalam keadaan yang remang-remang dan cenderung gelap, tiba-tiba dia mendengar suara orang gebrak-gebrak dan dia kaget. Suasana yang hitam kelam, dia di samping kirinya seperti ada orang gedor-gedor jendelanya. Dan dia kaget dan dia mendengar suara, "Mas, bangun mas, bantu saya dorong, ini mobilnya mogok." Wah, repot ambek buta terong ya. Ternyata risiko naik mobil taksi bobrok, ya mogok di tengah jalan. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bahwa semua yang kita takutkan kebanyakan tidak terbukti. Ternyata ketakutan itu juga dialami oleh calon nasabah asuransi. Dia takut kalau ikut asuransi akan terjadi sesuatu peristiwa yang mengerikan yang mereka tidak bisa kontrol. Bahkan kadang-kadang mengatakannya ekstrim. Bisa jadi dia mengatakan, kalau saya bayar premi terus kemudian saya di PHK, ya apa? Gara-gara saya ikut asuransi, kemudian kalau di PHK apa bisa saya nanti membayar? Ketakutan yang belum tentu terjadi seringkali dikemukakan di awal. Bagaimana kalau ternyata uang saya semakin habis gara-gara punya asuransi? Inilah teman-teman pentingnya kita memberikan sebuah pengertian kepada nasabah kita bahwa tanpa asuransi, kehidupan kita ini juga tetap berjalan dengan lancar. Tetapi apa sebenarnya nilai dan manfaat daripada asuransi itu? Maka sebagai ide saja, Anda bisa mengatakan kepada calon nasabah itu, "Pak, tentu saja saya bisa memahami kekhawatiran Bapak kalau misalkan terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja. Tapi bukankah itu kan masih asumsi? Dan saya percaya kalau seandainya itu terjadi kepada Bapak, maka Bapak juga pasti secara cepat akan mencari satu solusi bagaimana tidak terjadi secara permanen. Kenapa? Karena keluarga tetap harus bertahan hidup. Dan karena itu kita perlu punya penghasilan yang memadai. Dan kalaupun misalkan karena Anda membuka polis dan kemudian pada saat itu mengalami PHK, banyak cara yang bisa kita lakukan di dalam industri asuransi ini.
Yang pertama, mungkin Anda bisa request mengajukan penurunan premi. Preminya diturunkan untuk sementara. Tentu saja kalau premi diturunkan, manfaatnya juga akan turun. Dan inilah menariknya di industri asuransi. Akad Anda dengan perusahaan asuransi bukan akad hutang. Merupakan sebuah akad secara sadar kita ingin melindungi masa depan kita melalui program ini. Jadi Anda bisa menurunkan program proteksi Anda. Bayar preminya bisa turun lebih ringan. Yang kedua, Anda kalau sudah mengikuti asuransi cukup lama, kita tahu bahwa di unit link itu ada komponen nilai investasi. Jadi setelah tahun ketiga, maka perusahaan asuransi secara otomatis akan mengkreditkan biaya asuransi itu diambil dari nilai investasi yang sebelumnya sudah pernah Anda kumpulkan. Dan itu lumayan cukup bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi di dalam kontrak Anda boleh mengajukan cuti premi 5 tahun ke atas. Nah, namanya cuti tidak bisa terlalu lama. Katakanlah Anda cuti tidak bayar premi untuk 2 tahun misalnya. Setelah tahun kelima, 2 tahun kemudian Anda tidak bayar, maka proteksi Anda masih bertahan dan masih aktif. Kenapa? Karena biaya asuransi diambilkan dari investasi yang sudah Anda kumpulkan. Nah, justru kalau misalkan kita ini khawatir akan terjadi apa-apa dengan pekerjaan kita, kemudian kita di PHK, harusnya kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Masih untung di PHK tapi masih sehat. Bagaimana kalau seandainya sudah di PHK, sakit kritis? Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Ini kan sesuatu hal yang mengerikan. Kau ini cari siapa? Hal yang lainnya, yang kedua adalah bahasanya bahasa agak spiritual. Dia mengatakan bahwa, Mas, saya ini ingin baik di mata Tuhan. Saya ingin menjadi orang yang penuh dengan kepasrahan dan keimanan kepada Tuhan. Jadi saya pasrahkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa. Jargon ini seringkali muncul. Kita berlindung di balik kekurangan kita. Nasabah seringkali mengatakan sebagai orang yang beriman, saya percaya Tuhan akan menjaga saya dan keluarga saya. Maka saya akan menjawab, saya setuju Pak, bahwa memang sebagai orang yang beriman, kita perlu memasrahkan kepada Tuhan. Tetapi, boleh nggak saya berpendapat bahwa ada sebagian yang memang harus kita pasrahkan kepada Tuhan, tetapi ada pula sebagian yang memang merupakan wilayah diri kita masing-masing. Saya ambil contoh, Anda memasrahkan kepada Tuhan rezeki yang nanti akan datang. Begitu Anda sudah mendapatkan rumah, apakah Anda minta Tuhan untuk menjaga rumah Anda? Apakah Anda membiarkan pintu Anda tidak terkunci dalam keadaan pintu dan jendela terbuka? Atau pagar juga terbuka? Maka tentu saja sebagai orang beriman, kita perlu untuk mengeliminir risiko dengan cara pintu dikunci, jendela ditutup, pagar ditutup, kalau perlu diberikan perlindungan tambahan. Karena kalau Anda tidak punya itu semua, Anda sama saja dengan mengundang maling masuk ke rumah Anda. Jangan bikin kita hidup menjadi semakin susah. Nah, teman-teman, silakan Anda komentar di kolom di bawah ini jika Anda punya pengalaman ketika ketemu orang-orang atau calon nasabah yang bermacam ragam. Dan silakan Anda memberikan ide, mungkin satu waktu saya akan bisa mengupasnya. Jangan lupa klik subscribe, klik notifikasi. Mari kita sukses bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.